berbis belas kasihan kepada orang yang mau merubah keyakinan leluhur kita. Pikiranmu picik. Orang-orang Islam itu menolong tanpa pamrih. Mereka telah melindungi kami dari kekejaman tentara Keling yang telah memporak-porandakan seluruh Kutaraja, Wilwatikta di Trowulan. Iya, dengan menjual keyakinan rakyatmu. Tidak. Sama sekali mereka tidak pernah berujar mengajak kami mengikuti ajaran mereka. Terutama mendiang Kanjeng Sunan Ampel yang hatinya sangat bersih. Jangan mengalihkan perhatian, Lodra. Sekarang kita selesaikan persoalan kita. Persoalan dendam orang Belambangan kepada Majapahit. Kau memang prajurit hebat, Wirabuana. Sayang jiwamu lemah. Seharusnya kau bergabung dengan Kisapto dan Kinala, yang sampai saat ini berusaha untuk menghancurkan negeri yang dibangun para Sunan itu. Pikiran mereka yang picik. Mestinya mereka berusaha menghancurkan Daha yang telah menghancurkan negerinya sendiri. Bukan malah memusuhi orang-orang yang banyak menolong bangsa mereka sendiri. Tindakanmu sangat pengecut, Kesatria Belambangan. Masa Candala, tampakkan dirimu, Kesatria busuk. Ayo, ayo kita adu kesaktian. Ayo. Pandanaru, kau benar-benar duri. Kalau kau seorang kesatria sejati, tunjukkan wajah ketika datang. Tampakkan punggung kalau kau pergi. Selama ini kau mengadu domba orang yang tidak saling bermusuhan. Keliru kalau kalian terus-menerus menyerang atau mengacau negeri Demak Bintoro. Apa Paman tidak cemas melihat perkembangan mereka yang semakin pesat? Sekarang sudah banyak rakyat gunung yang memeluk agama mereka. Mula-mula aku pun bersikap seperti kalian, tapi sekarang tidak. Tidak perlu. Kenapa? Semakin kita lawan, mereka semakin kuat. Jadi? Biarkan saja sampai mereka merasa sangat kuat. Lalu kita akan membiarkan mereka menggerogoti orang-orang kita, Paman. Dan membiarkan pengikut Sunan itu menginjak-injak ajaran leluhur kita. Begitu, Paman. Biarkan mereka dihinggapi perasaan yang paling banyak. Karena pada saat itu sebenarnya mereka sedang menuju kehancurannya. Saat ini orang-orang Bintoro itu baru berjalan menuju ke puncak kemajuannya. Siapapun yang berusaha untuk menghancurkan, pasti akan tercungkal. Saya tidak mengerti cara berpikir Paman. Orang yang pikirannya sudah dikotori dengan rasa dengki dan kebencian, tidak akan pernah bisa memiliki penilaian yang jernih, Nawa. Gagak Lodra terlampau sakti untuk kalian lawan. Dia benteng andalan negeri Belambangan. Kami sangat berterima kasih. Tuan telah menyelamatkan kami. Dari mana kalian tahu tempat ini?
Gagak Lodra telah mengirimkan surat tantangan kepada kami untuk kemari. Saya heran. Kenapa Satria Belambangan itu begitu bernafsu ingin menghabisi kami? Itu masalah dendam lama. Keturunan Belambangan masih tetap menyimpan rasa dendam atas kematian Bre Wirabumi yang begitu nista dipenggal kepalanya oleh Gajah Lembana dalam kericuan para Grek. Bukankah sudah ada perdamaian terah? Sewaktu Gusti Ratu Suhita berkuasa. Itu benar, tapi hanya menghapus kulitnya saja. Sementara dendam mereka masih terus membara. Sehingga ketika mereka melihat Majapahit runtuh, mereka berusaha untuk lebih menghancurkannya. Ada beberapa cara untuk menghancurkan kekuatan Demak Bintoro. Yang pertama, kalian harus berani mengorbankan perasaan. Apa maksud Paman? Dekati orang-orang Daha. Karena mereka jauh lebih punya kepentingan dengan kemajuan Gelagahwangi daripada orang-orang Majapahit yang sudah hancur. Karena hampir seluruh wilayah pesisir Laut Utara, baik bagian timur, tengah maupun barat, sebagian sudah memeluk Islam. Nah, ini tentu sangat mengejutkan kedudukan Daha atau Kediri sebagai negeri induk. Apa cukup bijak kalau kita merangkul musuh yang telah menghancurkan kejayaan Majapahit? Musuh dan kawan sebenarnya hanya ditentukan oleh kecemasan dan ketergangguan kita. Siapapun yang memiliki ketergangguan yang sama, sama-sama terganggu dengan pesatnya kemajuan orang-orang Demak Bintoro. Maka kita menjadi kawan, meskipun dulu adalah musuh besar. Tadi Paman mengatakan ada cara lain. Ya, cara untuk melumpuhkan sebuah kekuatan adalah dengan memecah belah kekuatan itu menjadi kepingan-kepingan kecil bila perlu. Sebenarnya kami memiliki pemikiran yang sama, Paman. Bahkan kami sudah berhasil menyelundupkan seorang murid ke dalam lingkungan Gelagahwangi. Tapi murid kami itu benar-benar gombal amo. Dia terlibat masalah perempuan. Sehingga siasat adu domba yang sebenarnya sudah sangat baik diterapkan menjadi berantakan. Saya yakin, sekarang mereka akan semakin hati-hati dalam menerima anggota. Yang saya dengar, pengikut para sunan tidak boleh menaruh rasa curiga atau buruk sangka pada seseorang. Walaupun dia baru masuk ke dalam lingkungan mereka. Tapi untuk bisa memecah belah, harus mampu menjadi pemimpin atau panutan di antara mereka. Ya, paling tidak sampai pendapatnya bisa dipercaya rakyat.